Senyap. Tiba-tiba, suara ketukan keras dari belakang rumah membuat jantungku berhenti sejenak. Aku hanya berdiri terpaku di dapur, mendengar langkah kaki yang datang dan pergi di luar jendela. Sesaat, aku merasa diriku dalam bahaya yang tak terdefinisikan. Namun hatiku berkata untuk bertahan. Anakku yang sebelumnya bermain di ruang tamu, tiba-tiba berlari ke arahku dengan wajah pucat. "Bu, kita jangan pulang ke rumah," ucapnya dengan panik. Seolah-olah dunia kami akan hancur seketika. Aku mengira dia hanya terpengaruh imajinasi seorang anak. Namun sorot matanya tak bisa aku abaikan. Aku berusaha menenangkan dirinya, tapi tak bisa menutup perasaan bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Saat itu, aku mendengar suara pintu depan yang perlahan terbuka, lalu terhenti. Aku merasakan ketakutan yang tak pernah aku alami sebelumnya. Sejak detik itu, rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Suara pintu yang tertutup perlahan menyentak perhatian ibu itu. Dalam keheningan malam, suara itu terasa lebih keras dari biasanya. Ia menghela napas, berusaha mengabaikan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, tetapi tak bisa menepisnya. Suami dan anaknya sudah tidur, tetapi ada yang tidak beres. Rumah itu, tempat yang selalu dianggap aman, tiba-tiba terasa asing. Langkah-langkahnya menuju dapur terhenti di ambang pintu. Matanya terpaku pada benda-benda yang terlihat sedikit, tidak pada tempatnya. Piring yang seharusnya ada di rak sudah tergeser. Botol air di meja terasa lebih dekat dari kemarin. Kecil, namun cukup untuk membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Anaknya, yang biasanya tidur nyenyak, tiba-tiba berlari ke arah dapur dengan wajah pucat. "Bu, kita jangan pulang ke rumah," ucapnya, suaranya gemetar. Ibu itu menatap anaknya, mencoba mencari penjelasan rasional, tetapi kata-kata itu menggema dalam benaknya, seperti peringatan yang datang terlalu cepat. Ada ketakutan yang tidak bisa ia fahami. "Kenapa, sayang?" tanyanya lembut, tetapi dalam hatinya, perasaan itu tidak bisa dihentikan. Seperti ada sesuatu yang mendekat, mengintai dalam gelap. Anaknya hanya menggigil. "Aku nggak tahu, Bu. Tapi kalau kita pulang, bahaya." Suara itu hampir seperti bisikan. Seperti ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang memaksanya berbicara. Ibu itu merengkuh anaknya, mencoba memberi rasa aman, meski jantungnya terasa semakin berat. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi tatapan mata anaknya tidak bisa diabaikan. Ada sesuatu yang ia tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Sesuatu yang tak terungkap, namun terasa begitu nyata. Perasaan itu semakin membesar, menggumpal seperti kabut yang menutupi jalan. Ia kembali memandang sekeliling rumah, mencoba menangkap detail-detail yang terlewatkan. Di lorong, lampu yang biasanya menyala sepanjang malam kini padam. Ada bayangan yang melintas cepat, namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suami. Ia merasa suaminya tidak sepenuhnya ada di sana. Malam-malam belakangan ini, suaminya sering pulang larut. Wajahnya selalu terbungkus kelelahan, dan ada jarak antara mereka yang semakin lebar. Mungkin itu hanya perasaan sendiri, tapi ketegangan yang tidak terlihat itu mulai merasuki seluruh rumah. Ia teringat beberapa kali mendengar suara pintu yang terbuka, disusul dengan langkah kaki yang terdengar di lantai kayu. Namun saat ia keluar untuk memeriksa, tak ada siapa-siapa. Semua itu membuatnya berpikir, apa yang terjadi di luar sana yang tidak ia ketahui. "Bapak kok belum pulang, Bu?" tanya anaknya sambil menatap ke arah pintu depan, seolah tahu bahwa sesuatu tak beres. Ibu itu mencoba tersenyum, meskipun hatinya serasa dicekik. "Iya, Bapak lagi sibuk. Kamu tidur aja, sayang," jawabnya. Meski setiap kata yang diucapkan terasa semakin hampa. Suami. Ada sesuatu yang hilang dalam dirinya akhir-akhir ini. Suami yang dulu penuh kasih, yang bisa dia percayai, kini tampak semakin asing. Seperti ada dunia yang ia sembunyikan, sesuatu yang tidak ia beritahu. Dan
kini mulai terungkap dalam potongan-potongan yang membingungkan. Ibu itu mulai bertanya pada teman-temannya, mencari tahu apakah ada yang mengetahui hal-hal aneh tentang suaminya. Namun setiap kali ia mencoba mencari, ia hanya mendapatkan kebingungan. Mereka tidak tahu apa-apa. Mungkin kamu hanya kelelahan, kata teman-temannya. Tetapi suara mereka terasa seperti suara hampa yang hanya mengisi kekosongan. Tak ada yang bisa menjelaskan suara-suara aneh itu. Tak ada yang tahu tentang barang-barang yang dipindahkan, atau tentang suami yang semakin terasing. Saat ia membuka lemari penyimpanan, matanya tertuju pada sebuah kotak kecil yang tergeletak di sudut yang seharusnya tidak ada di sana. Penasaran, ia membukanya. Di dalam kotak itu terdapat beberapa benda yang tidak dikenalnya, selembar kertas dengan tulisan tangan yang asing, dan foto-foto yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di satu foto, ada suaminya bersama seorang pria yang tidak pernah ia temui. Ada yang salah. Ia merasakan itu, merasakannya dalam setiap langkah yang diambilnya di rumah yang semakin terasa seperti penjara. Semua bukti-bukti kecil ini seolah membentuk pola yang semakin jelas. Suaminya terlibat dalam sesuatu yang gelap. Tetapi apa itu? Mengapa ia begitu sulit mengungkapkan kebenaran? Di malam yang sama, suaminya kembali pulang larut. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Ia memasuki rumah dengan langkah berat, dan ketika ibu itu mencoba menyapa, suaminya hanya memberikan senyum datar yang tak menggambarkan apapun. Kita harus bicara, kata suaminya dengan suara rendah, menghilangkan sisa-sisa kenyamanan yang ia coba bangun di rumah mereka. Kalimat itu, sesederhana apapun, memecah ketenangan. Suami yang dulunya selalu memberikan rasa aman, kini justru menjadi ancaman yang tak bisa ia hindari. Ibu itu hanya bisa diam, menatap suaminya yang berdiri di depan pintu, seolah menunggu untuk mengatakan lebih banyak. Namun ia tak sanggup. Setiap detik terasa berat. Ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tak terelakkan. Suami itu menatapnya, matanya penuh ketegangan. Kita harus bicara, ucapnya sekali lagi. Suara itu menambah keheningan yang semakin memuncak. Dan begitu kalimat itu terucap, dunia ibu itu berubah. Setiap malam, ibu itu merasa semakin terperangkap. Suami yang dulu penuh kasih dan perhatian kini berubah. Tak lagi seperti yang ia kenal. Wajahnya sering kosong, matanya kosong. Kata-katanya terasa dingin dan terputus-putus. Tidak ada lagi obrolan ringan sebelum tidur. Tidak ada tawa yang mengisi ruang-ruang kosong di rumah itu. Hanya keheningan yang terus mengalir. Meskipun suaminya masih berada di rumah, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hari demi hari, ada lebih banyak kejanggalan. Suaminya sering pulang larut malam, lebih sering dari sebelumnya. Ketika ia bertanya, jawabannya selalu sama. Ada pekerjaan. Namun wajah suaminya tidak pernah menunjukkan kelelahan. Ia selalu tampak terjaga, bahkan teramat tenang. Tidak ada jejak fisik dari kelelahan yang seharusnya hadir setelah bekerja seharian. Seperti ada yang ia sembunyikan, dan ibu itu mulai merasakannya dalam setiap hembusan napas suaminya. Dalam setiap langkah yang ia buat di rumah yang semakin terasa asing. Ketika suaminya keluar malam itu, ibu itu kembali merasakan keraguan yang mengganggu. Ia melangkah perlahan ke ruang tamu. Matanya tertuju pada ponsel suaminya yang tertinggal di meja. Ada perasaan yang aneh, seperti ada sesuatu yang memaksanya untuk memeriksa. Tanpa suara, ia mengambil ponsel itu, perlahan membuka layar. Begitu melihat pesan-pesan yang tertera, jantungnya hampir berhenti berdetak. Beberapa pesan dari nomor yang tidak dikenalnya, dengan kata-kata yang mengguncang. Semua siap, malam ini. Bunyi salah satu pesan. Pesan berikutnya lebih mengerikan. Pastikan tidak ada yang tahu. Itu bukan pesan yang biasa dikirimkan oleh seseorang yang ia kenal. Ketakutan merambat ke dalam dirinya, melilit, menekan dadanya hingga hampir tak bisa bernapas. Ia duduk di sofa, ponsel itu masih terpegang erat di tangannya.
Minda ibu itu mulai bekerja, mencoba mencerna apa yang baru saja ia temukan. Tetapi semakin lama semakin banyak keraguan yang muncul. Apakah itu benar? Apakah suaminya benar-benar terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan? Sejak kapan ia mulai menyembunyikan hal-hal seperti ini? Kenapa ia merasa terasing dari orang yang seharusnya ia percayai sepenuhnya? Ada banyak pertanyaan yang tak terjawab, dan semuanya menggantung di udara, menambah kekacauan dalam pikirannya. Di luar jendela, malam terasa begitu sunyi, hampir menyesakkan. Suara angin yang lembut menyapu daun-daun yang tergantung di pohon, menciptakan ketukan-ketukan kecil yang seolah-olah mengiringi detak jantung ibu itu. Ia merasakan sensasi aneh, seolah rumah ini bukan lagi miliknya. Begitu banyak perasaan yang tak bisa dijelaskan, ketakutan yang mengusik, dan rasa cemas yang menghantui. Setiap sudut rumah kini terasa penuh dengan bayangan yang tak bisa dilihat. Dan suara itu, suara langkah kaki yang terasa selalu ada, terdengar seakan datang dari lorong yang tak pernah ia lihat. Ia berbalik, menatap lorong itu dengan penuh kecemasan. Namun, tak ada siapa-siapa. Semua terasa kosong, tapi ia tahu sesuatu yang tak terlihat tengah mengintai. Anaknya datang dengan langkah kecil, wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Bapak kok belum pulang, Bu?" tanyanya dengan suara pelan. Ibu itu memandang anaknya, mencoba tersenyum meski hatinya dipenuhi kecemasan. "Bapak masih ada pekerjaan, sayang," jawabnya. Namun suara itu terasa tidak meyakinkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Anak itu tidak bertanya lagi, hanya diam dan duduk di dekatnya, mengabaikan ketegangan yang merayap di sekeliling mereka. Tapi ibu itu tahu, anak itu tahu sesuatu. Ia bisa melihatnya dari sorot mata anaknya, mata yang mulai memancarkan kecemasan yang tak bisa ia sembunyikan. Semua terasa terbalik, seperti ada sesuatu yang rapuh, yang bisa hancur hanya dengan satu sentuhan. Keesokan harinya, suasana di rumah semakin tertekan. Suami tidak berbicara banyak, hanya sesekali melontarkan kata-kata yang semakin dingin. Setiap kalimatnya terasa terputus-putus, tidak utuh, seperti ada yang hilang di balik setiap kata yang ia ucapkan. Mungkin ibu itu terlalu sensitif, atau mungkin perasaan itu benar-benar ada, bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan darinya. Ia berusaha berbicara lebih banyak, mencoba untuk mencari celah, tetapi suaminya tetap terdiam. Ia merasa seperti berhadapan dengan seseorang yang bukan lagi dirinya sendiri. Suasana di rumah semakin hampa, semakin berat. Ketika malam tiba, ibu itu merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, yang lebih mengerikan. Ia menunggu, tak tahu apa yang sedang disembunyikan oleh suaminya, tapi hatinya berkata bahwa ia tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi. Suami itu keluar lagi, pergi dengan alasan yang sama, pekerjaan. Ketika suaminya sudah keluar, ibu itu merasakan kesunyian yang semakin menghimpitnya. Sesuatu akan terjadi malam ini. Ia bisa merasakannya dalam udara yang semakin tebal. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sesuatu yang tergeletak di meja makan. Sebuah catatan kecil. Ia mengambilnya dengan tangan yang mulai gemetar. Tulisan itu sederhana, tetapi cukup untuk menghancurkan segala yang masih tersisa dalam pikirannya. Semua akan berakhir malam ini. Kalimat itu seperti petir yang menyambar, mengoyak ketenangan yang tersisa. Apa maksud dari kata-kata itu? Apakah suami benar-benar terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya? Apa yang akan terjadi malam ini? Semua jawaban itu kini mengambang di udara, tak bisa dijangkau, hanya meninggalkan kesunyian yang semakin memekakan telinga. Ibu itu menggenggam catatan itu lebih erat. Tubuhnya terhuyung di tengah kecemasan yang memuncak. Keputusannya sudah bulat. Ia harus tahu apa yang sedang terjadi. Tapi malam ini, ia sadar segalanya akan berubah. Apa yang tak terucapkan kini semakin jelas, dan ia tidak tahu apakah ia akan siap menghadapi kenyataan yang terungkap. Ibu itu berdiri di depan meja,
Tangan gemetar memegang kertas-kertas yang baru saja ia temukan. Setiap kata di atasnya tampak seolah berfungsi untuk menghancurkan hidupnya. Hidup yang telah ia bangun dengan suaminya, dengan harapan dan cinta yang ia kira tak tergoyahkan. Kertas itu penuh dengan rincian yang mengguncang, transaksi, nama-nama yang asing, alamat yang tidak pernah ia kenal. Suaminya. Pria yang selama ini ia percayai sepenuhnya. Ternyata, ia telah hidup dalam kebohongan yang sangat besar. Segala sesuatu yang ia anggap nyata kini terbalik, seolah ia melihat dunia melalui cermin yang pecah. Ia duduk di kursi, nafasnya terengah-engah, mencoba meresapi semua informasi itu. Setiap kalimat di dalam dokumen itu mengonfirmasi apa yang ia takutkan. Suaminya terlibat dalam jaringan kriminal yang sangat berbahaya. Tidak hanya itu, ia juga mengetahui bahwa suaminya terhubung dengan individu yang telah lama ia anggap tidak berbahaya. Teman-teman yang ternyata memiliki motif tersembunyi. Ada banyak yang disembunyikan dari dirinya, dan setiap rahasia yang terungkap semakin menghancurkan setiap potongan kenyataan yang ia bangun bersama suaminya. Sungguh tak mungkin ia bisa mengabaikan semuanya. Dengan kepala yang berputar, ia memeriksa ulang bukti-bukti itu. Semua yang ia percayai tentang cinta dan keluarga kini hancur menjadi serpihan-serpihan yang bertebaran di sekelilingnya. Setiap kali ia berpikir bahwa ia telah melihat keseluruhan gambar, masih ada lebih banyak lagi yang disembunyikan. Lapisan-lapisan gelap yang belum terungkap. Ia merasakan seolah-olah sesuatu yang buruk sedang datang, mengintai di balik bayang-bayang, siap menelan seluruh dunia yang ia kenal. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Suaminya kembali ke rumah. Wajahnya tampak letih, lebih dingin dari sebelumnya. Ibu itu tidak bergerak. Ia menatapnya dengan tatapan kosong, tetapi hatinya berdegup kencang. Semua perasaan yang terkumpul sepanjang waktu ini mulai menghimpit dirinya. Dan dalam sekejap, dunia yang ia kenal terasa sangat rapuh. Suaminya berjalan masuk dengan langkah yang lambat, tetapi pasti. Tanpa mengucapkan kata-kata, ia hanya melepaskan jasnya dan menggantungnya di gantungan. Di luar itu, tidak ada perubahan dalam sikapnya. Seperti biasa, namun tidak lagi seperti dulu. Ibu itu menatapnya, mencoba menyembunyikan segala yang ia rasakan. Namun tatapan mereka bertemu, dan dalam sekian detik yang membeku itu, ia merasakan ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan lagi. Ia tahu, sesuatu yang telah lama ia rasakan kini menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Suaranya hampir tak terdengar, tetapi terasa seperti amukan badai yang merobek kedamaian mereka. Suaminya menatapnya tanpa ekspresi, seolah kata-katanya tak cukup untuk menghentikan waktu. Tidak ada yang perlu kamu ketahui. Jawabnya datar, suaranya rendah namun sangat jelas. Aku hanya ingin kita semua tetap aman. Aman? Ibu itu terkejut, hampir tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut suaminya. Bagaimana mungkin ini aman, jika kamu terlibat dalam semua ini? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu berbahaya? Suaminya tidak menjawab, hanya ada keheningan yang semakin mencekam. Ia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa kebohongan yang ia sembunyikan begitu besar, begitu dalam. Setiap detik berlalu, ibu itu merasa dirinya semakin tenggelam dalam lautan kebohongan dan pengkhianatan yang tidak bisa ia hindari. Saat itu, suami itu mendekat, dan ibu itu bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti dirinya. Tatapan suaminya tidak menunjukkan penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam mata itu. Yang ada, hanya ketenangan yang mengerikan. Seolah segala yang telah terjadi hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar, yang telah lama ia siapkan. Ibu itu merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Suami yang ia cintai, yang ia percayai, ternyata adalah musuh terbesar dalam hidupnya. Suaminya membuka mulut, dan kata-kata yang keluar darinya seperti belati yang menembus jantung ibu itu. Aku tidak pernah mencintaimu.
Kata-kata itu menggema dalam benaknya, menghancurkan semua yang ia tahu, semua yang ia harapkan. Seperti ada kekosongan yang tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah ia terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Semua rasa cinta yang ia berikan, semua kepercayaan yang ia letakkan pada suaminya, kini hancur begitu saja. Ia tidak tahu harus merasa apa, kejut, sakit, marah, semua itu bercampur dalam diri. Namun yang paling terasa adalah kehampaan yang mendalam. Ia hanya bisa berdiri di sana, terdiam. Setiap nafas terasa berat. Ia merasa terjebak dalam kenyataan yang tak bisa ia ubah. Tidak ada jalan keluar, hanya keputusasaan yang merayapi setiap inci tubuhnya. Ia merasa seolah-olah dirinya tidak lebih dari sekadar alat dalam permainan yang lebih besar. Permainan yang dimainkan oleh orang yang paling ia percayai. Keheningan itu memecah, suaminya menundukkan kepalanya. Tanpa kata-kata lagi, ia berjalan menuju pintu, meninggalkan ibu itu dalam kehampaan yang mendalam. Saat langkah suaminya semakin menjauh, ibu itu tahu bahwa saat ini, dalam kesendirian yang semakin mendalam, ia harus mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Tapi keputusan itu harus datang segera, karena jika tidak, segala yang ia pegang erat selama ini akan hilang begitu saja. Ibu itu berlari keluar dari rumah, napasnya tersengal-sengal, pikiran dan perasaan bergulat dalam kepanikan yang semakin tak terkendali. Ketegangan yang membelenggunya tidak hanya datang dari bahaya yang mengancam hidupnya, tetapi juga dari kesadaran bahwa suaminya, orang yang ia percayai selama ini, berencana untuk menghancurkannya. Setiap detik yang berlalu semakin memperburuk situasi. Semakin ia menggali, semakin dalam ia terjebak dalam konspirasi yang lebih besar, yang tak hanya akan merusak hidupnya, tetapi juga mengambil segalanya yang pernah ia anggap miliknya. Selama ini, suaminya telah merencanakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, merusak reputasinya, mengambil hak-haknya, dan menempatkannya dalam posisi yang hampir membunuhnya. Dia terperangkap dalam kebohongan yang dirancang dengan cermat. Dan sekarang, ia harus bertahan hidup, jika itu masih mungkin. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat dari sebelumnya. Pikirannya berputar-putar, berusaha mencari jalan keluar. Tetapi, semakin ia mencoba, semakin ia merasa dunia itu semakin sempit. Ia harus melarikan diri, itu satu-satunya jalan. Namun, untuk melarikan diri, ia perlu bukti yang cukup untuk membongkar kebenaran. Bukti yang akan menyelamatkannya dan mungkin menyelamatkan anaknya. Tetapi, dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa ia percayai? Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tepi jurang, dan setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkan dirinya pada bahaya yang lebih besar. Setiap suara, setiap langkah, terasa seperti ancaman yang semakin mendekat. Tiba-tiba, ia teringat pada sebuah percakapan yang pernah ia dengar di antara suaminya dan seseorang yang tidak ia kenal. Suaminya berbicara dengan tenang, namun kata-kata itu mengandung ancaman yang tak terucapkan. Semua harus selesai, tidak ada yang boleh tahu. Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Semua itu menunjukkan betapa terperangkapnya ia dalam rencana suaminya yang tak terbayangkan. Dan semakin ia mencoba menghindari, semakin dekat bahaya itu datang. Saat itulah, sebuah rahasia tak terduga muncul di hadapannya. Anaknya. Ia baru saja mendengar suara pelan di belakangnya. Ibu itu menoleh, dan di sana, berdiri anaknya, wajahnya penuh kecemasan, matanya yang biasanya penuh dengan ketenangan, kini dipenuhi dengan kepanikan yang sulit disembunyikan. Anak itu sudah tahu lebih banyak daripada yang ia kira. "Bu, kita nggak bisa terus begini," kata anaknya dengan suara gemetar. "Aku tahu apa yang sedang Bapak rencanakan." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar, mengoyak segala kebingungannya. Anaknya ternyata sudah tahu. Semua yang ia takutkan, semua yang ia coba hindari, kini tak terhindarkan lagi. Anak itu, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, mengetahui lebih banyak tentang situasi ini daripada yang seharusnya.
Ibu itu berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Terkadang, kata-kata tidak cukup untuk menjelaskan apa yang sedang dirasakan. Namun, dalam kedalaman tatapan mata anaknya, ia bisa merasakan bahwa anak itu lebih kuat dari yang ia kira. Ada keberanian dalam dirinya yang bahkan ibu itu tidak tahu ada. Ketika ia mulai berpikir untuk bertindak, ia merasakan ada yang tidak beres. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari suami. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Jangan buat aku kecewa." Ibu itu merasa hatinya berhenti berdetak. Kalimat itu, meskipun tidak mengandung ancaman langsung, membawa kesan yang jauh lebih menakutkan daripada yang bisa ia bayangkan. Suami itu tidak hanya mengancamnya dengan kata-kata, tetapi juga mengontrol setiap langkah yang ia ambil. Dengan napas yang semakin berat, ibu itu tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Waktu semakin sempit, bahaya itu semakin nyata. Ketika ia menatap anaknya, wajahnya penuh dengan kekhawatiran yang mendalam. Ia sadar bahwa ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Ini tentang keluarganya. Ini tentang bertahan hidup. "Kita harus pergi," kata ibu itu dengan suara penuh tekad, meskipun hatinya terasa hancur. Sekarang, mereka berdua melangkah keluar rumah. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang terakhir. Di luar sana, malam semakin pekat, dan suara angin yang membawa dingin semakin mencekam. Namun, di dalam dirinya, ibu itu tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Suami itu mungkin masih mengawasi mereka, tetapi ibu itu tidak bisa terus bersembunyi dalam bayang-bayang ketakutannya. Dia harus bertindak, harus bertahan, dan jika itu berarti melawan suami yang telah menghancurkan hidupnya, maka ia akan melakukannya. Mereka berjalan cepat, berusaha menghindari perhatian. Suara langkah mereka teredam oleh kegelapan malam. Namun, saat mereka hampir mencapai jalan utama, ibu itu merasakan sesuatu yang tak beres. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan. Rumah mereka, yang biasanya ramai dengan suara keluarga, kini terasa begitu sunyi, begitu gelap. Ketika ibu itu membuka pintu rumah, ia merasakan udara dingin yang menggigit. Namun, begitu ia melangkah masuk, ketakutan yang lebih besar menyambutnya. Rumah itu kosong. Anak-anaknya hilang. Tidak ada jejak. Semua barang-barang yang biasa ada di tempatnya, kini tidak ada. Rumah yang dulunya penuh dengan kehidupan kini terbenam dalam keheningan yang menakutkan. Panik mulai merayapi dirinya. Anak itu hilang. Tidak ada petunjuk, tidak ada pesan, hanya keheningan yang menggantung di udara. Ibu itu merasa tubuhnya terhuyung, hampir terjatuh. Suaminya. Ia tahu, ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Ini bukan hanya soal dirinya lagi. Ini tentang hidup anak-anaknya. Dengan langkah terburu-buru, ibu itu mulai mencari di setiap sudut rumah. Matanya terburu-buru, penuh rasa takut. Namun, semakin ia mencari, semakin jelas bahwa rumah ini dan semuanya yang ia kenal bukan lagi tempat yang aman. Anak itu hilang, dan ia tahu bahwa waktu mereka semakin habis. Ibu itu duduk di ruang tamu, matanya tajam menatap meja di depannya. Ada peta, beberapa dokumen yang sudah diremas-remas, dan catatan-catatan yang menumpuk. Semua informasi yang telah dikumpulkan, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang semakin jelas. Suaminya, orang yang ia cintai dan percayai, ternyata terlibat dalam konspirasi gelap yang tak terbayangkan. Tetapi, satu hal yang lebih menakutkan daripada semua itu, ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Bagaimana caranya bertahan hidup. Semua yang ada di tangannya hanyalah kepingan-kepingan kebohongan yang saling tumpang tindih. Dan waktu semakin mendesak. Namun, dalam keputusasaan yang mulai menghantui dirinya, tiba-tiba seseorang muncul. Ketika pintu depan diketuk, ibu itu terlonjak, hampir tidak percaya. Ia membuka pintu dengan hati-hati, dan di sana berdiri seorang wanita yang sangat ia kenal, teman lama suaminya, yang telah lama menghilang dari kehidupannya.
Temannya itu berdiri di sana dengan wajah yang tampak lelah, namun ada keteguhan yang tak bisa disembunyikan dalam tatapannya. "Rina," kata ibu itu, suaranya tercekat. "Kamu bagaimana bisa?" Rina mengangguk pelan, langkahnya cepat dan penuh tekad. "Aku tahu kamu butuh bantuan. Aku tahu semuanya tentang suamimu. Kita harus bergerak cepat." Ibu itu merasa ada kelegaan yang hampir tidak bisa ia rasakan sebelumnya. Rina adalah satu-satunya orang yang tahu lebih banyak tentang suaminya, tentang masa lalu yang selalu disembunyikan, dan mungkin, hanya mungkin, dialah yang bisa membantu mereka keluar dari semua ini. Mereka duduk bersama di meja itu, dan Rina mulai menjelaskan apa yang ia tahu. "Suamimu terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang kamu kira. Ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang jaringan yang jauh lebih luas. Mereka mengatur segala sesuatunya. Bisnis, koneksi, orang-orang yang tidak bisa kamu percayai." Rina mengeluarkan beberapa berkas dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Aku tahu kamu bingung, tapi ini saatnya untuk menghentikan semuanya. Kita punya bukti, dan kita akan gunakan itu." Ibu itu menatap berkas-berkas itu dengan intens, merasakan harapan yang hampir terhapus, kini mulai tumbuh lagi. Rencana mereka jelas. Mereka harus mengambil alih kendali, mengungkapkan semua yang telah disembunyikan oleh suami ibu itu, dan menghentikan konspirasi ini sebelum semuanya terlambat. Namun, dalam hatinya, ada ketakutan yang tak bisa ia abaikan. Setiap detik yang berlalu, semakin mendekatkan mereka pada bahaya yang lebih besar, tetapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. "Jika kita berhasil, kita bisa menghentikan semuanya," kata Rina dengan suara rendah. Matanya menyiratkan keyakinan yang jarang terlihat. "Tapi ini bukan tanpa risiko. Kita bisa kehilangan semuanya. Nyawa kita bisa jadi taruhannya." Ibu itu menunduk, menghela napas panjang. "Aku tahu, tapi aku tidak punya pilihan lagi." Mereka menghabiskan berjam-jam untuk merencanakan langkah-langkah mereka selanjutnya, mengatur strategi, dan menentukan siapa yang akan menjadi target utama. Semua yang mereka lakukan semakin mendekatkan mereka pada kebenaran yang lebih gelap dan lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Rencana itu mulai terwujud, dan meskipun ada rasa takut yang menghantui mereka, harapan perlahan mulai menyala di ujung jalan. Namun, saat mereka hampir mencapai titik kritis, saat semuanya hampir berjalan sesuai rencana, dunia ibu itu kembali runtuh. Di luar jendela, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Suami. Dia berdiri di sana, di ambang pintu, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Tetapi, ada sesuatu dalam tatapannya yang sangat jelas kebencian. Ibu itu merasakan tubuhnya membeku. Suaminya tidak hanya datang sendiri. Di belakangnya, ada beberapa orang yang ia kenal. Orang-orang yang telah lama hilang dari kehidupannya. Orang-orang yang berbahaya, dan mereka semua tampaknya datang untuk menuntaskan sesuatu. Ibu itu merasa waktu semakin sempit. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura. Semua yang telah mereka rencanakan, semua yang telah mereka persiapkan, sekarang terancam. Suami itu datang dengan niat yang lebih mematikan dari yang mereka duga. Mereka harus bertindak cepat atau semuanya akan berakhir malam ini. "Rina," kata ibu itu, suaranya gemetar, namun penuh tekad. "Kita harus melawan sekarang. Tidak ada waktu lagi." Namun, Rina hanya mengangguk. Matanya penuh dengan kesadaran akan bahaya yang sedang mereka hadapi. Mereka tahu, ini adalah pertarungan terakhir. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Mereka harus melawan. Dan mereka harus melakukannya dengan segala cara yang ada. Karena, jika tidak, mereka akan hancur begitu saja, ditelan oleh jaringan kebohongan dan kejahatan yang telah lama suami ibu itu rencanakan. Saat mereka berdua bersiap-siap, tubuh ibu itu terasa kaku, dan ketakutan mulai merayap lagi. Tetapi ia tahu, ini adalah saatnya untuk bertahan. Harapan yang ia rasakan hanyalah kilatan singkat di tengah kegelapan. Namun itu cukup untuk memberinya kekuatan untuk melangkah maju. "Sekarang," kata ibu itu, suara yang hampir tak terdengar. "Tidak ada lagi mundur.
suami itu semakin dekat, dan pertarungan yang tak terhindarkan kini akan dimulai. Suasana malam itu terasa semakin tegang. Ibu itu berdiri di ruang tamu, tangan gemetar memegang tas kecil yang berisi dokumen-dokumen penting yang bisa menghancurkan semua yang telah dibangun oleh suaminya. Ia tahu ini adalah titik balik, saat yang menentukan. Di luar jendela, langit sudah gelap, seolah mencerminkan kegelapan yang semakin menyelimuti hidupnya. Di belakang pintu, ia mendengar suara langkah kaki suaminya yang semakin dekat. Setiap langkah terasa seperti getaran yang mengalir melalui tubuhnya. Setiap detik semakin memperburuk keadaan. Tidak ada ruang untuk mundur. Ketika suami itu muncul di ambang pintu, tatapannya begitu dingin. Matanya tidak lagi memancarkan kasih, tetapi hanya kebencian yang dalam. Ibu itu merasa dirinya seperti terperangkap dalam lingkaran tak berujung. Selama ini, ia telah berusaha memahami segala hal yang terjadi. Tetapi sekarang, kebenaran mulai terbuka. Dan semakin terbuka, semakin gelap. Suaminya bukan hanya seorang pengkhianat, tetapi juga bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Konspirasi yang berbahaya dan penuh rahasia. Rahasia yang telah lama disembunyikan, yang kini harus dihadapi dengan segala akibatnya. Ibu itu berdiri tegak, meskipun tubuhnya terasa rapuh. Rina, temannya, berada di sampingnya, siap memberikan dukungan. Namun, saat ini ibu itu tahu bahwa pertempuran ini harus dihadapinya sendiri. Suaminya bukan hanya lawan yang harus dihadapi dengan kata-kata. Ia harus mengungkapkan kebenaran, dan kebenaran itu akan meruntuhkan segala yang ia percayai tentang cinta dan keluarga. Jadi, ini semua hanya permainanmu? Tanya ibu itu dengan suara datar, meskipun hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Suami itu hanya tersenyum, senyum yang penuh dengan keangkuhan. Kamu tidak tahu apa-apa, jawabnya. Suara itu begitu tenang, hampir tidak terdengar. Kamu pikir ini tentang kita, tentang keluarga kita. Ini lebih besar dari itu. Ibu itu bisa merasakan betapa setiap kata yang keluar dari mulut suaminya semakin membuatnya terperangkap dalam kebohongan yang lebih dalam. Ia mencoba menggali lebih dalam, mencari celah di antara kata-kata suaminya, tetapi semuanya terasa semakin kabur, seperti kabut yang sulit ditembus. Di dalam dirinya, ada perasaan yang semakin menguat, bahwa tidak ada yang bisa ia percayai lagi, tidak ada yang bisa ia andalkan, kecuali dirinya sendiri. Jangan coba-coba berpura-pura, kata ibu itu, meskipun suaranya mulai terdengar sedikit bergetar. Aku sudah tahu semua yang kamu lakukan. Aku tahu siapa yang ada di belakangmu. Dan aku tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Suami itu menatapnya tajam, tidak terkejut, hanya semakin tenang. Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak akan pernah tahu. Suaranya begitu keras, tetapi penuh dengan ancaman yang tersembunyi. Kamu pikir kamu bisa keluar dari ini begitu saja? Kamu terlalu naif, dan itu akan menjadi kesalahan terbesarmu. Keringat mulai membasahi dahi ibu itu. Setiap detik terasa lebih lama. Ia merasa dinding-dinding sekitarnya semakin merapat. Semua jalan menuju kebebasan seolah tertutup, dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melawan. Hanya dengan itu, ia bisa bertahan hidup. Tapi kamu salah. Ibu itu berkata dengan keteguhan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Aku akan mengungkap semuanya. Semua yang kamu sembunyikan, semua yang kamu rencanakan, semua akan terbongkar, dan kamu yang akan menyesal. Tiba-tiba, suami itu melangkah maju, mendekatinya dengan kecepatan yang tidak bisa ia prediksi. Dalam hati ibu itu, ada perasaan bahwa ini adalah saat-saat terakhir. Suaminya bukan lagi seseorang yang ia kenal, tapi seorang pria yang siap menghancurkan hidupnya untuk melindungi rahasianya. Dan dalam momen yang penuh ketegangan itu, ibu itu tahu bahwa hanya ada satu cara untuk bertahan hidup, mengalahkan suaminya. Tunggu, kata Rina, menyentuh bahu ibu itu. Ada sesuatu yang harus kita lakukan dulu. Tetapi, sebelum Rina bisa melanjutkan kata-katanya, suaminya sudah ada di depan mereka.
Wajahnya begitu dekat, dan ibu itu bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari mulutnya. Kamu pikir ini akan berakhir begini? Suami itu mengucapkan kalimat itu dengan suara pelan tetapi penuh ancaman. Dan sebelum ibu itu bisa menjawab, suami itu menatapnya tajam dan mengucapkan kalimat yang menghancurkan seluruh eksistensinya. Aku akan membuatmu menyesal. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya. Semua yang telah ia ketahui, semua yang ia percayai, semuanya kini hancur. Tidak ada lagi jalan mundur, tidak ada lagi pilihan yang aman. Dalam kedalaman kata-kata itu, ibu itu tahu bahwa pertarungan ini baru saja dimulai, dan mereka sedang berada di ujung jurang. Suaminya tersenyum. Senyum yang penuh kebencian dan kemenangan yang seakan menguasai seluruh ruang itu. Setiap detik yang berlalu, semakin memunculkan ketakutan, dan ibu itu menyadari bahwa rahasia yang telah lama terpendam akan segera terungkap, sebuah kebenaran yang tidak bisa ia hindari lagi. Jalan menuju kebenaran semakin sempit, dan keputusan terakhir harus dibuat. Suara pintu yang terbuka menggema di seluruh rumah, mengiris kesunyian yang mencekam. Ibu itu berdiri di ruang tamu, menghadap suaminya yang kini bukan lagi sosok yang ia kenal. Wajahnya tampak tak tergoyahkan, tetapi ada sesuatu di balik tatapannya. Sesuatu yang penuh dengan kebencian dan penghinaan. Ibu itu bisa merasakannya. Selama bertahun-tahun, suaminya telah membangun dinding kebohongan di sekitar mereka. Hari ini, dinding itu akan runtuh, dan semua yang tersembunyi akan terungkap. Di tangan ibu itu, terdapat bukti yang telah ia kumpulkan. Dokumen-dokumen yang akan menghancurkan hidup suaminya, menghancurkan semuanya yang mereka bangun bersama. Ia bisa mendengar detak jantungnya yang semakin cepat, napas yang semakin berat. Ini adalah momen yang ia persiapkan, tetapi ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama setelah ini. Tidak ada jalan kembali. Suaminya sudah terlalu jauh, terlalu dalam terlibat dalam kebohongan dan konspirasi yang lebih besar dari yang ia kira. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu buktikan, kata suaminya dengan suara rendah. Namun ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Kamu pikir ini akan mengubah apapun? Ibu itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapnya. Matanya penuh dengan kebencian yang membara. Semua yang pernah ia anggap cinta, semua yang ia percayai tentang suaminya, kini hancur. Ia merasa terjebak dalam kebohongan yang telah dipelihara begitu lama. Dan sekarang, ia berdiri di hadapan orang yang telah menghancurkan segalanya. Suami itu tidak lagi tampak seperti pria yang ia nikahi bertahun-tahun lalu. Sekarang, ia hanyalah bayangan dari pria itu, seorang pengkhianat yang menyembunyikan kebenaran. Ibu itu melangkah maju, lebih dekat, dan merasakan hawa dingin yang datang dari tubuh suaminya. Jangan coba menyembunyikan apapun lagi, kata ibu itu dengan suara yang tenang. Namun setiap kata yang keluar darinya penuh dengan keteguhan. Aku sudah tahu semuanya. Suaminya terdiam sejenak, seolah terkejut dengan keberanian ibu itu. Namun, sesaat kemudian, dia tersenyum sinis, senyum yang penuh dengan keangkuhan. Kamu masih berpikir bisa mengalahkanku? Katanya. Kamu terlalu lemah. Namun, ibu itu tidak mundur. Dia tahu bahwa hanya dengan menghadapi kebenaran ini, hanya dengan menggali setiap rahasia yang tersembunyi, ia bisa menghentikan semuanya. Ia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan anak-anaknya, untuk hidup yang lebih baik. Tidak ada lagi ruang untuk ketakutan. Hanya ada satu tujuan sekarang, mengungkapkan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Semua ini harus berhenti, kata ibu itu dengan suara yang lebih keras, hampir seperti sebuah perintah. Aku tidak peduli jika kamu mencoba mengancamku. Aku tidak akan diam lagi. Semua akan tahu apa yang telah kamu lakukan. Suaminya menatapnya dengan tatapan yang tajam. Ia bisa merasakan ketegangan itu. Satu gesekan kecil, satu gerakan yang salah, dan semuanya akan berakhir dalam kekerasan. Suami itu melangkah mendekat,
Dan ibu itu menahan napasnya. Tubuhnya terasa kaku. Ia tahu bahwa ia berada di ambang batas. Jika ia tidak bertindak sekarang, jika ia tidak melawan dengan segala kekuatan yang ia miliki, maka segalanya akan terlambat. Namun, suami itu tidak menyerang. Dia berhenti, menarik napas panjang, dan mengucapkan kalimat yang membuat darah ibu itu membeku. "Aku akan membuatmu menyesal." Kata-kata itu menggema di udara dan ibu itu merasa tubuhnya terhuyung. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia hadapi, bisa berakhir dalam sekejap. Itu bukan hanya ancaman kosong, itu adalah janji yang sangat nyata. Suami itu tahu persis bagaimana cara untuk menghancurkan segala yang dimilikinya. Tapi ibu itu tidak mundur. Tidak ada lagi ketakutan yang menggerogoti dirinya. Ia sudah cukup terperangkap dalam kebohongan. Cukup tertindas oleh rahasia gelap yang dibawa oleh suaminya. Ini adalah waktunya untuk mengambil keputusan terakhir. Waktu untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. "Kau mungkin bisa menghancurkan hidupku," katanya, suaranya rendah, namun penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. "Tapi aku akan membuatmu menanggung semuanya. Aku akan membuatmu membayar untuk semua ini." Dalam keheningan yang menggantung, ia melihat suaminya mundur sedikit. Ada ketegangan di udara yang membuat setiap detik terasa lebih lama. Suami itu tahu bahwa ia berada di ambang kekalahan. Semua yang telah ia sembunyikan, semua yang telah ia rencanakan, kini akan terbuka. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Ibu itu sudah mengetahui segalanya. Semua kebohongan yang ia sembunyikan selama ini, semua kekerasan yang ia sembunyikan dalam bayang-bayang, kini akan terungkap. Dengan bukti di tangannya, ibu itu tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Ia berjuang untuk kebenaran yang selama ini telah dirampas darinya. Setiap langkah yang ia ambil, semakin dekat pada keadilan. Tapi ibu itu tahu, meskipun semuanya hampir selesai, pertarungan ini belum benar-benar berakhir. Suaminya masih berbahaya, dan mereka masih harus berhadapan dengan ancaman yang jauh lebih besar. Tapi keputusan ibu itu sudah bulat. Tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Jalan menuju kebenaran semakin sempit, dan ibu itu siap untuk mengambil langkah terakhir. Bahkan, jika itu berarti mengorbankan segala sesuatu yang ia miliki. Suasana pagi itu sepi. Ibu itu berdiri di depan rumahnya, menatap pintu yang pernah menjadi saksi bisu kehidupan mereka. Rumah yang dulu penuh dengan tawa, canda, dan kebahagiaan kini terasa kosong. Dinding-dindingnya memantulkan kesunyian yang begitu pekat, setiap sudutnya mengingatkan pada pertempuran yang baru saja berakhir. Di dalam dirinya, ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah rasa yang begitu berat, tapi juga penuh harapan. Ia tahu, meskipun segalanya telah berubah, perjalanan ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari hidup baru yang harus ia hadapi. Suami itu telah dipenjara. Kebenaran yang selama ini tersembunyi telah terungkap ke dunia. Segala kebohongan, segala pengkhianatan yang telah ia sembunyikan begitu lama kini telah dibuka. Keadilan sudah ditegakkan, namun luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Meskipun ia merasakan lega, meskipun ia tahu bahwa kebenaran telah menang, ia juga tahu bahwa tidak ada yang akan bisa menghapus rasa sakit yang telah menggerogoti hidupnya selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang hilang. Anak-anaknya, meskipun masih terperangkap dalam bayang-bayang trauma, mulai sembuh. Ada langkah-langkah kecil yang terlihat dalam pemulihan mereka. Mereka berbicara lebih banyak, mereka tertawa lagi, meskipun tidak sepenuhnya. Ibu itu melihat kemajuan itu dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, tetapi ia juga tahu bahwa pemulihan ini bukanlah hal yang bisa didapatkan begitu saja. Mereka harus belajar hidup dalam dunia yang baru, dunia yang berbeda dari yang mereka kenal sebelumnya. Namun, di dalam dirinya ada ketidakpastian yang terus menghantuinya. Seberapa besar rasa sakit yang ia alami bisa hilang? Seberapa dalam luka itu sudah meresap ke dalam dirinya? Suaminya, yang dulu adalah orang yang ia cintai, kini hanyalah bayangan yang mengintai dari masa lalu.
Bagaimana ia bisa melupakan semuanya? Bagaimana ia bisa membangun kembali hidupnya yang telah hancur? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di pikirannya, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa berlarut-larut dalam penderitaan. Ia harus melangkah maju. Pagi itu, setelah beberapa minggu proses hukum yang panjang dan penuh perasaan, ibu itu kembali berdiri di depan rumahnya. Ia tahu bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang sama seperti sebelumnya. Segala kenangan buruk telah menggoreskan bekas yang tak akan bisa hilang. Tapi di luar itu, ada satu hal yang masih bisa ia genggam, keinginan untuk bertahan, untuk memulai kembali. Dia melihat keluar jendela, melihat anak-anaknya yang sedang bermain di halaman. Meskipun masih ada kecemasan yang tersisa, ada juga senyum yang mulai menghiasi wajah mereka. Ada secercah harapan di mata mereka. Dan itu memberi kekuatan baru bagi ibu itu. Harapan itu bukanlah hal yang mudah didapatkan, tapi ia tahu itu adalah sesuatu yang harus ia pelihara. Ibu itu menghela napas, merasakan udara segar yang masuk ke dalam paru-parunya. Untuk pertama kalinya setelah begitu lama, ia merasa bisa bernapas lagi. Tidak ada lagi bayangan suaminya yang mengintai. Tidak ada lagi rasa takut yang menggerogoti hati. Ia mulai menyadari, meskipun segala yang telah terjadi tak bisa diubah, ia memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Keputusan-keputusan yang akan datang adalah miliknya. Ini adalah hidupnya yang baru, dan ia bisa mengisinya dengan apa yang ia pilih. Anak-anaknya menghampiri, mereka tersenyum meski masih ada kecemasan di mata mereka. Ibu itu memeluk mereka, merasakan kehangatan yang datang dari pelukan itu, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka akan melaluinya bersama. Ini adalah babak baru dalam hidup mereka, dan meskipun penuh tantangan, mereka akan bisa melewatinya. Dengan langkah yang mantap, ibu itu berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan kenangan-kenangan lama di luar pintu. Ia menutup pintu dengan lembut, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah akhir dari satu babak, dan awal dari yang baru. Penuh harapan, penuh ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan kemungkinan. Dengan pandangan yang penuh harapan, ibu itu berjalan menuju masa depan yang baru. Tiap langkah terasa ringan, meskipun masih ada banyak yang harus dihadapi. Namun, untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan sedikit kedamaian dalam dirinya. Dunia telah berubah, tapi ia tahu ia bisa bangkit kembali. Harapan itu ada, meskipun tipis, dan itu cukup untuk membuatnya melangkah maju.